Tahun kemarin SIMGOT itu ngeluarin produk ya bagus dan mengesankan, mulai dari EW100P, EW200 sampai EM6L. Dan itu bisa dibilang punya positioning yang cukup bisa dijadikan rekomendasi di range harganya masing-masing. Dan kali ini di 2024 mereka rilis produk baru lagi, yaitu SIMGOT EA500LM. Yes, yang ada di tangan saya ini adalah produk barunya SIMGOT yang baru rilis di awal 2024 ini. Sebenarnya ada barengannya sebuah DAC, tapi untuk video kali ini kita fokus dulu ke EA500LM-nya. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai video kali ini dengan unboxing paket penjualannya terlebih dahulu. Boxnya cukup mewah, warnanya hitam, di depan ada gambar kayak gambar-gambar antariksa, galaksi, dan ya semacam itulah. Dan di belakang ada spek dan frekuensi responnya. Di dalam dus susunan tray-nya mirip ya kayak si kakaknya EM6L. Dan kita dapat IM, ear tips, kabel, hard case, kitab-kitab, dan nozzle yang bisa buat ganti-ganti tuningan suara si EA500LM-nya. Lanjut untuk desain dan build quality. Secara desain dia cukup manis dan elegan menurut saya. Bentuknya itu kayak kacang, full rounded, nggak ada sudut-sudut tajam, warnanya dark chrome. Dia lebih lebih gelap kalau dibandingkan sama EW200 chrome-nya. Build quality-nya sangat solid, bodinya full metal, kabelnya juga bagus, lentur, mirip kayak si kakaknya yaitu SIMGOT EM6L. Cuma beda di konektornya aja. Untuk nozzle-nya dia cukup bagus dan berasa kokoh, halus banget pada saat dicopot pasang, nggak kasar kayak Cu2 atau bahkan Hidis MS3. Untuk ear tips juga punya kualitas yang bagus, dia nyaman buat dipakai dalam jangka waktu lama. Nah, ngomongin kenyamanan, fitting dari EA500LM ini di kuping saya cukup nyaman dan bisa ada rasa kesan dingin kayak gitu waktu pertama kali dipakai karena keseluruhan bodinya dari metal. Nah, secara spek dia pakai single dynamic driver yang disebut sama si SIMGOT itu adalah namanya lithium magnesium. Makanya di belakang EA500 ada tulisan LM. Dia pakai konektor 0,78 mm 2 pin dan filternya bisa diganti-ganti. Kabelnya pakai OFC silver plated, sementara impedansinya di 123 sampai 124 dB, tergantung teman-teman pakai filter yang apa. Oke, sebelum ke suara, di sini untuk pengetesan saya pakai stok kabel sama stok ear tips dari bawaan si IM-nya. DAC-nya pakai Vio KA13, musiknya dari Apple Music. Nah, untuk filter kita kan dikasih 3 biji nih. Pertama yang gold red ring, ini suaranya bassnya keren, bisa sampai geter-geter low-nya, tapi tetap clear dan jelas untuk frekuensi lain. Bodi keseluruhan suara jadi lebih tebal. Terus untuk yang silver black ring, itu upper mid-nya lebih maju dan lebih terang, berkesan lebih bright. Bassnya sedikit lebih cepat dibandingkan sama yang gold red ring, tapi akan cepet capek buat dengerin dalam waktu lama. Terakhir nih yang silver red ring. Ini dia paling balance di antara keduanya, di tengah-tengah lah. Jadi untuk tes kali ini saya akan pakai yang silver red ring dan itu adalah perwakilannya. Nah, pada saat pertama dengerin ini IM, hal pertama yang langsung melintas di pikiran adalah wow, drivernya keren, bagus, nggak kaleng-kaleng ini driver si EA500LM. Kenapa bisa bilang gitu? Karena overall suaranya itu bening, bener-bener jernih, clear, jelas bunyinya. Digeber volume kenceng pun nggak sember. Drivernya berasa solid banget. Oke, pertama kita bahas bassnya dulu. Dia punya hentakan yang cukup mantep. Deknya itu, kick drumnya itu kayak drummernya itu nginjaknya kenceng. Dia punya body dan tekstur yang bagus. Buat bass head atau mungkin pakai filter yang gold red ring itu bisa lebih tebel lagi bassnya kalau emang kurang, tapi emang belum di level bass head ya. Terus untuk secara speed emang nggak bisa dibilang impresif, bisa diajak ugal-ugalan, tapi memang bukan itu poin utama dari jualannya si IM nih. Bassnya itu bening dan punya karakter, kontrolnya juga bagus, bisa enak diajak di berbagai macam lagu atau bisa dibilang all rounder lah. Nah, sementara itu untuk mid-nya terutama vokal nggak tipis-tipis amat, tapi kalau dibilang tebel dan berbobot belum ke arah sana juga, ala-ala ya Harman Tarjet lah.
tapi lebih berbobot untuk yang vokal cowok. Tapi untuk vokal cewek kadang memang akan nemu shouty di beberapa lagu, terutama kalau di play di volume yang cukup kencang. Tapi kerennya ini vokalnya bening dan bersih banget, clear, pokoknya jernih untuk vokalnya. Terus untuk treble-nya gimana? Kita bakal dikasih sensasi break untuk treble-nya, tapi bukan break yang sampai extend ke ujung. Cukup safe sebenarnya untuk yang nggak suka sama yang pedes-pedes. Simbal ceres-ceres terus cering-ceringnya gitar atau nada-nada tinggi instrumen, kita tetap dapat sensasinya itu. Harusnya ini masih nyaman buat long listening, nggak bikin capek-capek. Terus untuk teknikalitasnya kayak gimana? Untuk teknikalitas detailnya bagus, resolusinya mantep banget, dan itu tadi bersih, clean, jelas, vokalis nyanyinya jelas, nada-nada alat musik juga jelas, positioning arah suara datangnya dari mana juga berasa enak lah, bagus lah pokoknya. Nah untuk drivability atau enteng atau enggak nih, bisa di drive pakai handphone aja atau enggak nih? IM ini tuh sebenarnya enteng, mau di drive pakai handphone aja juga ayo, nggak masalah. Tapi bisa dibilang cukup manja. Kenapa? Karena kalau dia pakai source yang nggak terlalu bagus atau biasa-biasa aja. Saya pernah cobain pakai JA3, JM6 Pro kelas 100 ribuan, DAC macam itu. Dicolok langsung handphone juga pernah. Terus naik ke Super X5, Vio K13, dan hasilnya memang semakin bagus DAC-nya. Suaranya juga berbanding lurus. Nah yang bikin penasaran di awal adalah placement harganya di sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Itu mepet banget sama saudaranya si EM6L yang punya multi driver dengan harga 1,6 juta. Dan itu salah satu favorit saya. Lalu gimana perbandingannya? Untuk teknikalitas dalam konteks kebeningan atau ya jernihnya, EA500LM menang lebih bersih dan lebih jelas nada-nadanya dibanding sama EM6L. Tapi EM6L punya separasi pemisahan instrumen yang lebih baik karena punya multi driver. Bisa lebih bagus EM6L ketika dipakai buat dengerin musik-musik yang banyak instrumennya. Dan satu lagi, EM6L karakternya lebih nyantai, terutama untuk vokal. Di EA500LM berasa lebih nyerang untuk upper beat to treble-nya. Lalu kesimpulannya gimana nih? Apakah recommended untuk beli EA500LM? EM6L atau EA500LM? Pertanyaannya pasti kan kayak gitu kan. Menurut saya EA500LM nggak serta-merta bagus terus auto beli, nggak. Bahkan jauh lebih recommended auto beli si EM6L. Karena EA500LM teman-teman harus lihat dulu apakah punya DAC atau setidaknya source yang bersih, nggak perlu power gede. Memang perlakuannya mirip kayak KZ PR2. Kalau PR2 itu lebih ke di drive sama power yang gede, DAC sama M-nya. Tapi untuk EA500LM ini sebenarnya dia oke-oke aja di drive sama power kecil. Cuman itu tadi, kalau DAC-nya nggak bersih ya suaranya nggak akan maksimal. Oke gitu aja untuk video kali ini. Next kita bahas DAC-nya SIM God yang sampai saat ini saya masih bingung nyebutnya apa. DEW4X. Nah ini nyebutnya apa. Dan ya komen aja di bawah buat tanya-tanya dan diskusi. Thanks sudah nonton sampai akhir. Like kalau suka, feel free aja buat subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.